Om Swastiastu. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Perlu pemirsa ketahui, J-Podcast merupakan program kerja dari Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura. J-Podcast nantinya akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan menginspirasi dan tentunya keren sekali kan UKM jurnalistik ini. Sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Kadek Devi yang akan menjadi podcaster pada podcast kita hari ini. Nah, pada podcast kita kali ini akan membahas tentang kiat mahasiswa berprestasi. Di sini saya sudah bersama Iketut Yoga Pramuditya sebagai mahasiswa berprestasi di STKIP Agama Hindu Amlapura. Om Swastiastu Kak Yoga. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Astungkara, baik. Mungkin kakak bisa menceritakan sekilas tentang riwayat hidup kakak supaya pemirsa juga tahu siapa nih sosok Kak Yoga, mahasiswa berprestasi di STKIP. Oke, baik. Terima kasih ya atas waktunya. Jadi di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih ada kesempatan yang luar biasa dikasih kepada saya untuk mengisi podcast pada hari ini ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Iketut Yoga Pramuditya. Nah, saya itu asalnya dari Desa Seraya, tepatnya Banjar Dinas Bejongan. Nah, terus kakak di STKIP mengempuh program studi pendidikan agama Hindu semester 6. Nah, jadi selain itu juga kakak sering mengikuti yang namanya organisasi, baik itu di kampus, terus di luar kampus, banyak organisasi yang kakak ikuti. Selain itu juga kakak sendiri ikut di UKM jurnalistik. Nah, jadi ini adalah suatu tingkatan yang kakak rasakan ketika jurnalistik sekarang memiliki peran kerja yang namanya podcast. Nah, itu. Jadi mungkin itu sih perkenalan sedikit mengenai saya. Ya. Terima kasih Kak Yoga untuk perkenalannya. Di sini saya ingin menanyakan prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah Kak Yoga pernah raih selama ini? Oke. Untuk prestasi ya sebenarnya ada beberapa prestasi yang sudah pernah kakak sumbangkan untuk kampus yang kakak cintai ini ya. Jadi dari sebelumnya itu kakak itu mengikuti berbagai ajang perlombaan. Banyak sih perlombaan-perlombaan yang gagal awalnya. Nah, dari situ banyak juga menghasilkan prestasi-prestasi yang bisa kakak dapatkan di bangku kuliah ini. Nah, yang pertama itu di bidang desain terutamanya. Jadi kakak itu punya hobi menggambar, terus kakak latih jadi suka dalam dunia desain, terutamanya digital. Nah, di sana kakak coba kembangkan hobi kakak itu dengan mencari informasi-informasi mengenai lomba digital, baik itu poster, terus ada video, fotografi, dan bahkan juga tidak kalah pentingnya dalam tulis menulis gitu. Salah satunya itu kakak pernah mendapatkan juara 3 tingkat nasional dalam event yang diadakan oleh, kalau nggak salah itu adalah kampus-kampus yang ada di Bali khususnya ya. Selain itu juga pernah mengikuti lomba ajang nasional juga dari BNPB. Nah, tapi masuk lolos 5 besar. Tapi tentunya sangat menjadi kebanggaan sendiri sih tentunya waktu itu. Selain itu juga pernah mendapatkan juara video dalam teknik mengajar seorang guru. Itu juga mendapat juara harapan. Selain itu juga masih banyak sekali prestasi-prestasi yang kakak dapatkan di bidang itu gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya prestasinya Kak Yoga. Bisa sebanyak itu, kuliah sambil berorganisasi juga.
saya ingin tahu nih, kiat Kak Yoga membagi waktu itu seperti apa supaya bisa meraih prestasi, terus mengikuti kegiatan organisasi juga begitu. Oke. Nah, jadi benar sekali ya. Jadi manajemen waktu itu penting. Nah, jadi saya sendiri, sebagai notabene adalah mahasiswa, terus juga mengikuti yang namanya organisasi, terus tentunya perlunya juga mencari tambahan uang gitu. Jadi bekerja juga. Nah, jadi gimana caranya kita itu untuk mengatur waktu itu biar bisa terbagi ke semuanya itu dapat gitu. Nah, jadi kalau kakak sendiri ya, untuk memanajemen waktu itu kita perlu yang namanya prioritas. Skala prioritas kita susun skala prioritas kita. Misalnya kita di kampus kita itu kita prioritaskan di kampus dulu, karena kita itu khususnya kakak sendiri sebagai penerima beasiswa tentunya kakak lebih mementingkan dulu di kampus gitu. Jadi kita prioritaskan di kampus, ketika ada waktu luang baru kita garap di organisasi maupun juga di pekerjaan, karena kerjaan yang kita ambil juga itu adalah pekerjaan yang sifatnya fleksibel gitu, biar bisa kita sambil bekerja sambil berorganisasi gitu ya. Keren sekali ya, bisa Kak Yoga bisa membagi waktu, bisa berorganisasi juga, terus bisa mengikuti lomba-lomba yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Kak Yoga kan banyak nih mengikuti lomba. Nah, pernah nggak sih Kak Yoga merasa putus asa ketika mengikuti event gitu? Mungkin Kak Yoga gimana untuk mengelola perasaan itu supaya tidak kecewa atau seperti apa? Oke. Ya, tentunya semua orang tuh pasti mempunyai perasaan lah. Jadi salah satunya itu perasaan kecewa gitu ya. Oke, tentunya sering mengalami perasaan seperti itu, terutama ketika sudah berjuang nih merancang, sampai kita membagi waktu sampai khusus untuk memfokuskan lomba itu biar dapat juara setidaknya kan gitu. Kita rancang, kita semangat mencari informasi-informasi dan ujung-ujungnya ternyata tidak dapat. Ya, mau gimana, itu memang udah segitu kemampuan kita, segitu perjuangan kita, tapi tentunya kita harus termotivasi dari hal itu. Nah, jadi kakak kembali lagi, ternyata belum kesempatannya kakak untuk mendapatkan juara. Terus berarti segitu yang bisa kita persembahkan, kita perjuangkan, berarti kedepannya kita harus lebih tingkatkan lagi dengan cara ya belajar, terus mencari informasi. Tentunya dengan itu kita ubah mindset kita ya, jangan sampai ketika kita tidak dapat juara itu menjadi hal yang memutus asakan diri kita gitu ya. Jadi coba ubah mindset, jadikan itu sebuah acuan, tolak ukur ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi atau termotivasi kembali gitu. Wah, tentunya sangat luar biasa sekali motivasinya Kak Yoga. Pemirsa, selain prestasi-prestasi yang sudah disampaikan tadi, ternyata Kak Yoga ini juga mendesain sampul antologi puisi Lilin Harapan. Mungkin saya bisa tunjukkan kepada pemirsa. Ini adalah sampul antologi yang didesain oleh Kak Yoga. Jadi di sini saya ingin sedikit bertanya, bagaimana sih perasaannya Kak Yoga ketika mendapatkan mandat dalam membuat desain sampul antologi puisi Lilin Harapan STKIP Hebat? Oke ya, jadi menjadi suatu kebanggaan sendiri. Nah, bagi saya khususnya di sini diberikan suatu kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya, karena di mana saya dikasih kesempatan untuk menyusun atau mendesain yang namanya sampul buku. Nah, jadi UKM Jurnalistik itu khususnya membuat yang namanya buku Lilin Harapan. Nah, di sana saya dikasih mandat dari dosen saya khususnya yang luar biasa juga, yaitu Dr. Nikadek Juliantari. Nah, beliau mengasih mandat dan kepercayaannya kepada saya pada waktu itu, dan saya juga merasa diapresiasi karena sering mengikuti lomba dan diberikan mandat mendesain buku sampul itu. Saya terima karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya gitu. Saya terima, saya garap dengan konsep yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, diberikan konsepnya waktu itu
di sketsa ya amburadul. Jadi dari sketsa itu saya coba memahami maksud yang diberikan oleh dosen Tiang waktu itu. Saya desain dengan demikian rupa sesuai dengan tema atau konsep dari buku Lilin Harapan itu gitu. Jadi perasaannya tentunya senang, terus merasa diapresiasi khususnya, terus itu juga menjadi suatu acuan atau motivasi diri saya sendiri untuk kedepannya terus mengembangkan minat dan bakat saya sendiri. Wah, sangat luar biasa sekali Kak Yoga memanfaatkan kesempatan seperti itu ya. Ya. Pemirsa UKM Jurnalistik Podcast, semoga cerita Kak Yoga dapat menginspirasi kita semua. Pesan dari Kak Yoga sekaligus menutup podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Jangan lupa pantengin terus akun UKM Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura, karena nantinya bakal banyak bahasan-bahasan yang menarik, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Saya Devi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di J Podcast berikutnya. Kita bisa, pasti bisa, luar biasa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.